Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Bagaimana hari ini? Kabarnya baik kan? Baik. Ya, alhamdulillah, syukur kita ucapkan setiap hari, setiap saat atas nikmat yang sudah Allah berikan hari ini. Sampai di sekolah kita bisa melaksanakan pembelajaran hari ini. Sebelum kita masuk ke materi untuk hari ini, silakan pimpin doa dulu temannya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Sebelum ibu guru membuka pelajarannya, ibu guru absen dulu ya. Ya. Namanya Abdul Ayu. Sebelum ibu guru masuk ke materi apa yang ibu guru akan ajarkan, ibu guru mau bertanya, siapa yang masih ingat materi yang kemarin yang terakhir ibu guru ajarkan? Ya, siapa yang mau jawab? Coba ya, Jaja. Manusia dan lingkungan guru. Manusia dan lingkungan, bagus. Siapa lagi yang bisa jawab berikutnya? Materi yang lalu apa yang sudah kita pelajari? Coba angkat tangannya, jangan ragu-ragu. Kalau siapa yang masih ingat, kalau tidak angkat tangan berarti tidak ingat. Ya, Al? Dalam suatu lingkungan, masyarakat, hewan, adat dan budaya berbeda. Ya, adat dan budaya berbeda. Jadi manusia dan lingkungan itu Jaja bilang, kemudian ada budaya yang berbeda. Betul sekali, hari ini kita akan belajar masih di tema 8. Ya. Masih di tema 8. Materinya tema 8 lingkungan sahabat kita. Kemudian subtema 1 ya. Ini perhatikan. Subtema 1 manusia dan lingkungan. Kemudian ada muatan pembelajarannya bahasa Indonesia dan PKN pembelajaran ketiga ya. Jadi ini adalah pembelajaran ketiga. Baik, berikutnya mari kita siapkan bukunya. Sudah dapatkah semua bukunya? Sudah. Silakan buka buku halaman 16 ya. Silakan buka bukunya halaman 16 ya. Pembelajaran fikih. Di situ ada bacaan, sabar ibu guru. Silakan untuk pembelajaran pertama, pembelajaran 3, kita akan membaca bacaan tentang ragam budaya. Ada yang bisa baca itu di atas? Bisa? Bisa. Apa judulnya? Coba perhatikan. Rumah betang ulur pali. Rumah betang ulur pali. Siapakah yang mau membaca dengan suara lantang dan keras? Siapa? Ya, Dwi Handayani. Silakan mencoba membaca dengan suara lantang. Suaranya keras ya, supaya teman-temannya bisa mendengar, yang lain memperhatikan. Silakan. Rumah batang, rumah panjang, ulur paling terletak di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Rumah betang ini berukuran panjang 268 meter, tinggi 5 sampai 6 meter, dan memiliki 53 bilik rumah. Menurut data pada tahun 2007, rumah betang ulur paling dihuni lebih dari 500 jiwa yang terdiri atas sekitar 130 kepala keluarga. Sudah diketahui persis
pada tahun berapa rumah betang ini pertama kali dibangun. Namun, diperkirakan rumah ini pertama kali didirikan oleh komunitas Tamambelah Apalin pada tahun 1800-an. Kemudian rumah betang ini pernah diperbaiki pada 1940-an ya. karena kebakaran. Rumah betang ini juga telah tiga kali berpindah lokasi karena menyesuaikan dengan perubahan alur sungai dan susunan bau akibat erosi. Ya, cukup. Selanjutnya, siapa yang mau melanjutkan bacaan di paragraf berikutnya di halaman sebelahnya? Siapa? Ya, Bayu, silakan. Abdul Qayyum ya. Dalam tradisi Dayak, rumah betang dan hutan adalah pusat sekaligus bagian terpenting semesta kehidupan. Seperti jika kita mengucapkan kata kampung, pulang, rumah betanglah yang diingat oleh masyarakat Dayak. Bagi mereka, rumah betang juga merupakan pemersatu. Di sanalah mereka berkerabat dan bertradisi. Di rumah betanglah tradisi Dayak terpelihara. Rumah betang adalah kekayaan budaya Indonesia. Namun, pada Sabtu 13 September 2014, malam rumah betang Uluk paling terbakar. Tidak ada yang tersisa dari rumah betang yang terpanjang dan tertua di Santero, Kalimantan itu. Masyarakat bersedih karena kehilangan tempat tinggal. Lebih dari itu, masyarakat Kalimantan bersedih karena rumah betang Uluk paling merupakan cagar budaya yang sangat penting. Ya, bagus sekali. Terima kasih untuk Dwi Handayani dan Abdul Qayyum yang sudah mau membacakan materi hari ini tentang rumah betang Uluk paling. Ya. Nah, selanjutnya, sebelum Ibu Guru lanjut ke materi berikutnya, Ibu Guru mau tanya. Tadi kan sudah dibaca tentang rumah betang Uluk paling. Adalah rumah adat dari provinsi apa tadi? Kalimantan Barat. Adakah yang tahu ibu kotanya Kalimantan Barat? Pontianak. Ya, sukunya suku Dayak, ya, suku Dayak. Kemudian apa yang sudah dibaca tadi adalah suatu contoh budaya tradisi yang ada di Indonesia. Ini hanya salah satunya, ya. Hanya salah satunya. Ada budaya apa lagi selain rumah adat? Pakaian adat, apa lagi? Apa lagi? Senjata daerah. Ya, itu semua adalah betul. Bagus sekali. Terima kasih. Tadi semua memperhatikan ya. Nah, berikutnya akan ada tugas di situ. Silakan lihat. Ini adalah tugas diskusi. Kalau tugas diskusi berarti dikerjakan secara berkelompok. Karena kalian di sini yang hadir ada 12 orang, Ibu Guru akan bagi menjadi 3 kelompok ya, 3 kelompok saja. Satu kelompok beranggotakan 4 orang. Nah, sekarang 4 orang ini nanti Ibu Guru akan bagikan lembarannya, lembar kerja peserta didik. Nah, berikutnya Ibu Guru akan bagi kelompok. Tadi Ibu Guru bilang satu kelompok beranggotakan 4 orang. Coba Ibu bagi Dwi Handayani, Abdul Qayyum, Selvi, dan Nabila satu kelompok.
Silakan angkat kursinya mendekat. Kemudian kalian akan perhatikan ya dengan Riri, Salsabila, Idan. Kelompok ke situ. Afisya bergabung dengan Al-Ghazali Wael, kemudian Amatis, Yuman, Sugi, dan Jaja. Jadi ayo yang angkat kursinya. Ini ada kursi kosong ini nah. Empat ya, bawa pakai kakinya. Satu kelompok, pas tidak usah angkat mejanya Jaja. Tadi ibu guru bilang angkat kursinya saja. Sudah? Peserta didik untuk diskusi hari ini ya. Ibu guru akan membagikan untuk di sini ya. Ya. Buka buku cetaknya, tadi buku cetaknya di halaman berapa itu untuk diskusi? 11. Ya. Silakan buka buku halaman 17-nya. Ibu guru kasih waktu kurang lebih 10 menit. Kerjakan, pegang penanya masing-masing, kerjasama, tidak boleh ada yang tinggal diam ya. Jadi semuanya harus aktif ya. Harus aktif. 10 menit waktu yang ibu guru berikan untuk menuliskan ini. Hasil diskusi. Yang pertama adalah kita lihat ya, peristiwa apa yang terjadi. Perhatikan. Tugas pertama adalah peristiwa apa yang terjadi pada teks Rumah Betah Uluk Paling. Apa peristiwa apa yang terjadi di situ? Adakah peristiwa yang terjadi di dalam buku cerita itu? Ada peristiwa atau? Ada sesuatu peristiwa. Kemudian yang kedua, keunikan Rumah Betah Uluk Paling. Apa keunikannya? Ya, apa keunikannya? Berikutnya ini nama rumah adat di daerahku. Nah, di daerahku yang dimaksud di sini daerah apa? Maluku ya, daerah Maluku. Jadi nanti tulis apa nama rumah adatnya Maluku, kemudian keunikan rumah adat tersebut. Silakan kerjakan. Ibu guru kasih waktu 10 menit dari sekarang. Bagaimana waktu 10 menit yang ibu guru berikan? Sudah habis? Apakah sudah selesai pekerjaannya? Sudah semua. Nah, tadi yang di kelompok sini namanya kelompok apa? Anggur. Di sini kelompok? Kelompok jeruk. Ini kelompok apa? Strawberry. Kreatif ya. Nama-namanya nama-nama buah, nama kelompoknya. Boleh. Nah, sekarang kita mulai dari soal nomor 1. Ya, untuk diskusi. Coba kelompok anggur menjawab soal nomor 1. Tulislah hasil diskusimu, lalu bacalah di depan kelompok lain dan bapak ibu guru. Nah, kelompok anggur baca untuk soal yang nomor 1 saja supaya semua bagi rata. Coba apa? Ada peristiwa pembakaran pada tahun 1992. Kemudian ada peristiwa
peristiwa rumah betang Ulun Paling telah berpindah lokasi 3 kali karena menyesuaikan dengan perubahan aluran sungai Ulis dan sungai Labau akibat erosi ya. Terima kasih. Silakan duduk. Nabila, perwakilan dari kelompok anggur sudah membacakan jawaban nomor satunya. Katanya ada 2 peristiwa, yaitu peristiwanya adalah peristiwa kebakaran. Kemudian ada peristiwa yang terjadi adalah berpindah tempatnya rumah betang Ulun Paling sebanyak berapa kali tadi? 3 kali. Karena apa? Apakah dari kelompok lain ada jawaban yang berbeda? Ada. Kelompok jeruk dengan kelompok stroberi jawabannya apa? Siapa yang mau perwakilan naik untuk jawaban nomor 1? Kalau berbeda, apa yang kalian jawab? Bisa? Siapa? Ya, Raden, Ayu, Atika. Untuk soal nomor 1. Ini jawabannya lain ya. Menurut kelompok anggur tadi ada 2 peristiwa. Kelompok jeruk katanya beda. Agak tinggi sedikit nah, kena cahaya. Boleh. Yang lain dengarkan suaranya Raden, Ayu. Rumah betang Ulun Paling atau rumah panjang adalah rumah adat suku Dayak yang terletak di Kalimantan Barat. Ukurannya mencapai panjang 268 meter dengan tinggi 5-6 meter dan ada 53 bilik rumah di dalamnya. Dihuni oleh 130 kepala keluarga. Pada tanggal 13 September 2014, rumah asli betang Ulun Paling terbakar dan tidak tersisa. Ya, sabar dengarnya sabar. Tadi kalau di kelompok anggur menjawab bahwa ada 2 peristiwa. Kalau dari kelompok jeruk, dia menjawab peristiwanya berdasarkan isi bacaan, ya, berdasarkan isi bacaan bahwa rumah panjang betang Ulun Paling itu panjangnya 268 meter, tingginya 5-6 meter, kemudian apalagi itu tadi dihuni oleh 130 kepala keluarga ya. Jadi jawaban yang berbeda. Nanti Bu Guru akan nilai bahwa jawabannya siapakah yang paling betul. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Apakah kelompok jeruk bisa menjawab soal berikutnya? Bisa, coba dibaca. Panjang rumah mencapai 268 meter. Baca dari sini keunikan rumah betang Ulun Paling. Betang Ulun Paling. Panjang rumah mencapai 268 meter. Tinggi rumah 5-6 meter. Ada 53 bilik rumah dan 500 jiwa di dalam rumah. Bentuk rumahnya panjang dan besar. Ternyata silakan duduk Raden Ayu Atika. Terima kasih atas keberaniannya nanti di depan. Ternyata jawabannya Raden Ayu Atika yang nomor 1 dengan nomor 2-nya sama. Betul kan? Tidak. Betul. Karena tadi di sini dia menjelaskan tentang rumah betang Ulun Paling panjangnya 298 meter, tingginya punya kan. Ternyata itu lagi yang diungkapkan di soal nomor 2. Sekarang pertanyaannya, apakah soal nomor 2 ada kelompok lain yang jawabannya berbeda? Jawabannya beda? Ada yang beda? Ada. Soal nomor 2? Ada. Berbeda? Ada yang berbeda ini? Keunikan rumah betang Ulun Paling? Ada? Apa? Keunikannya. Keunikannya apa, Selvi? Ya, jadi coba dengarkannya. Menjawab harus sesuai dengan hasil diskusi. Jangan asal menjawab. Kata ada, tidak ada, tidak ada. Ya. Berikutnya soal nomor 3. Karena tadi kelompok anggur sudah tampil, kelompok jeruk sudah tampil, coba kelompok stroberi. Siapa perwakilan? Alan Rizky Mas Widi, silakan berdiri dan baca soal nomor 3 supaya teman-temannya mendengarkan. Nak. Coba. Jadi ini adalah hasil kelompok ya, hasil kerjasama.
Berlio. Bayi, Leo. Lanjut. 1. Berbentuk rumah panggung. 2. Atapnya terbuat dari batang kelapa. 3. Bahan rumahnya dari papan. Sudah? Sudah. Itu saja untuk kelompok lain. Silakan duduk dulu anak bis memasuki. Coba ibu guru lihat jawabannya ini anak kelompok ke. Ya. Betul ya yang dibacakan anak Rizky. Betul yang dibacakan anak Rizky tadi sesuai dengan hasil kerja kelompoknya ini. Ya. Baik. Sekarang ibu mau bertanya. Coba perhatikan ke depan. Bagaimana perasaannya setelah melaksanakan pekerjaan diskusi ini? Apa? Lega? Apa lagi? Enak. Enaknya di mana? Enaknya pada saling diskusi. Karena bisa diskusi, bisa saling membantu. Masing-masing mengeluarkan apa? Mengeluarkan jawaban, kemudian disatukan jawabannya, ya. Jadi itu adalah fungsi dari kerja kelompok diskusi. Terima kasih anak-anak. Mari kita beri tepuk tangan untuk diri kita masing-masing dan masing-masing kelompok ya. Selanjutnya, hai. Masih bisa lanjutkan pelajarannya? Ya, masih pagi ya. Ini masih pagi, jadi kita masih bisa melanjutkan ke materi selanjutnya. Ya, selanjutnya karena tadi kita sudah menyelesaikan tugas pertama dalam diskusi kelompok tentang rumah adat Betang Uluk Palili dari mana? Dari Kalimantan Barat dan Prinsip Kalimantan Barat dibuatannya Pontianak dengan suku Dayak. Berikutnya silakan buka halaman 18. Buka halaman 18. Ternyata di situ keragaman budaya bangsa wilayah Indonesia yang tadi sudah disebutkan bahwa bukan cuma rumah adat, ternyata ada juga apa? Coba lihat di situ. Bahasa. Apa lagi? Rumah adat. Makanan ada. Rumah adat, bahasa, pakaian adat, Tarian ada. kesenian daerah, ya. Itu. Ada lagi? Kesenian daerah termasuk tarian dan lagu-lagu ya. Jadi itu. Guru kasih kesempatan membaca dulu. Masing-masing membaca dalam hati, tidak usah membaca nyaring. Karena tadi guru sudah nilai untuk yang membaca nyaring. Tadi ada di Handayani dan Abdul Bayu ya. Sekarang silakan baca materinya. Halaman 18 tentang kesenian ragam kesenian di wilayah Indonesia. Ibu guru kasih waktu 7 menit. 7 menit untuk membaca dalam hati. Silakan.
Baca secara perlahan-lahan dan dimengerti. Jangan asal baca saja lalu tidak dipahami isinya. Ya. Waktu membaca tidak banyak, kurang lebih 7 menit. Sudah? Sudah? Karena sudah membaca, mari kita lihat materi tentang kesenian beragam wilayah Indonesia. Ya, jadi itu semua adalah contoh keragaman budaya yang ada dalam masyarakat Indonesia. Semua itu merupakan kekayaan negara Indonesia yang sangat dikagumi negara lain. Indonesia memiliki masyarakat majemuk. Namun demikian, masyarakat Indonesia tetap hidup rukun. Kemudian apa lagi? Saling menghormati dan bertoleransi antar warga masyarakat. Masih banyak keragaman masyarakat Indonesia. Sekarang Ibu Guru mau bertanya, ya, dari materi tadi yang kita sudah baca, ternyata kesenian itu ada apa saja? Budaya-budaya tadi apa? Rumah adat. Apa lagi? Coba mau tes bertanya. Dari yang kalian baca tadi, kalau tarian yang berasal dari Maluku, dari kampung daerah, provinsi, tarian apa? Lele. Bagus ya, tarian Cakalele. Tari apa lain? Lenso. Lenso itu apa? Bahasa Indonesianya apa? Lenso itu apa? Sapu tangan. Lenso itu sapu tangan, ya. Jadi ada tari Cakalele, ada tari lenso. Kemudian baju adatnya provinsi Maluku baju apa? Baju cele. Bagus sekali baju cele. Dan kalau untuk perempuannya biasanya bajunya memakai baju apa namanya? Baju apa? Baju lenso. Ya. Jadi bajunya adalah baju yang warna putih tuh. Iya, baju cele. Pada umumnya itu baju cele, disebut baju cele karena untuk laki-laki ya. Kalau yang perempuan kan model kebaya putih saja, ya. Gitu. Kebaya putih, ya. Sudah paham? Nah, selanjutnya sebelum itu guru lanjut ke materi selanjutnya. Adakah yang mau bertanya tentang materi hari ini sampai yang di sini? Ada yang mau bertanya? Silakan angkat tangannya. Siapa? Riri? Silakan Riri. Mengapa kita perlu belajar tentang ragam budaya? Nah,
Siapa yang mau bertanya? Saya. Ya, coba Riri mau bertanya tentang materi. Mengapa kita perlu belajar tentang ragam budaya? Mengapa kita perlu belajar tentang ragam budaya? Bagus sekali pertanyaan. Sebelum Ibu Guru jawab, adakah dari kalian yang mau mencoba menjawab pertanyaan dari Riri? Saya. Coba Ibu Guru mau lihat. Coba Handayani, coba jawab. Kenapa kita perlu mempelajari ragam budaya? Belajar tentang ragam budaya karena negara kita Indonesia punya begitu banyak keragaman budaya. Mengajak kita untuk menghargai perbedaan budaya. Ya, karena negara kita adalah negara yang kaya akan budaya. Kita mempelajari banyak budaya, kemudian kita menghargai perbedaan itu. Kemudian kita pelajari budaya itu bukan hanya dari budayanya orang Maluku. Bukan hanya kita belajar menari, tari cakalele, tari lenso, ya, tari sawat, ya. Kalau dari buruh sini sering kita tarian sawat, ya, sawat buruh. Bukan cuma itu, tetapi pelajaran lain, misalnya tari piring, tari selendang, tari kipas, ya. Kemudian apa lagi? Tari saman itu dari mana? Sumatera, tapi daerahnya Aceh. Ya, tari saman itu jumlah penarinya banyak atau sedikit? Banyak. Yang mereka berbaris, ya, yang gerakannya mulai dari lambat sampai gerakan paling cepat. Jadi itu bukan cuma belajar tentang di daerah provinsi Maluku. Selanjutnya, di sini ada dikatakan masyarakat Indonesia tetap hidup rukun. Ya, kita hidup rukun. Di Kabupaten Buru ini kita hidup rukun walaupun banyak di sini yang bukan asli orang Buru, ya. Contohnya siapa? Contohnya Jajang, ya. Dia mama dari Sulawesi Selatan. Ada daerah Bugisnya, ada Makassarnya, ya. Nabila juga Bugis Makassar dengan siapa? Idam, ya. Ibu Guru juga asalnya dari Sulawesi Selatan, daerah Bugis Makassar. Kemudian ada siapa lagi? Selvi. Dia asalnya ini dari Sulawesi Tenggara. Bau-bau, ya. Sama dengan Handayani. Jadi bukan cuma ini. Kemudian ada juga yang dari Sumatera Barat, orang Padang. Tapi kita bisa menjaga hidup rukun di dalam kelas, di dalam lingkungan masyarakat, ya. Bukan di dalam kelas, tapi di lingkungan masyarakat. Saling menghormati, bukan saling menghormati seperti begini. Hormat, ya, bukan seperti itu namanya, tetapi saling menghormati apanya? Ya, menghargai budaya mereka. Jangan mengejek-ejek. Misalnya budaya apa? Budaya. Pernah Ibu ceritakan tentang budaya orang Bali. Orang Bali agamanya Hindu, kalau meninggal tidak boleh kita sama sekali menghina budaya orang Bali, ya. Tidak boleh dihina. Jadi kita harus saling menghormati perbedaan budaya tersebut. Toleransi antar warga masyarakat. Toleransi, apa itu toleransi? Saling apa? Saling membantu, apa lagi? Saling menghargai. Masuk di situ apa lagi? Saling menghargai, saling menghormati. Orang-orang bekerja sama, saling pengertian. Bukan hanya ketika mereka senang, tetapi ketika mereka susah. Ya, jadi ada toleransi antar warga masyarakat. Tidak boleh kita mengatakan bahwa jangan kita berteman dengan orang yang bukan orang Buru, jangan berteman dengan mereka karena mereka itu bukan sukunya kita. Tidak boleh. Harus menjadi kerukunan hidup, rukun, menghormati dan toleransi.
toleransi. Toleransi itu rasa iba, perasaan turut serta merasakan apa yang mereka rasa, apakah itu kebahagiaan ataupun itu rasa duka, ya. Seperti itu. Lanjut lagi untuk materi berikutnya. Silakan buka halaman 23 ya. Ayo bermain peran. Apa maksudnya itu ayo bermain peran? Apa? Ayo bermain peran apa itu berarti? Membuat sebuah cerita begitu. Ya, membuat sebuah Cerita. Begitu, ya, membuat sebuah cerita. Ternyata tugasnya adalah membuat naskah drama, ya. Nah, kamu telah mengetahui keragaman budaya di Indonesia. Keberagaman itu tentu diperlukan sikap toleransi di antara masyarakat Indonesia. Buatlah naskah drama pendek tentang sikap toleransi, lalu mainkan naskah drama tersebut. Dimainkan, diperankan, berarti nanti naik lagi pasang-pasangan satu kelompok. Entah nanti yang aktingnya 2 orang, 3 orang, jadi masing-masing kelompok melaksanakan itu. Jadi ini masih tugas kelompok. Bisa Kaseng? Bisa. Bisa dong, harus bisa ya. Ya, sekarang Ibu Guru berikan waktu untuk membuat naskah drama singkat, bukan yang panjang-panjang, singkat. Cukup beberapa kalimat. Ada 2 pemeran atau 3 boleh, atau 4 semua yang mau terlibat boleh. Satu. Ya, cuma boleh. Satu kalimat. Ibu Guru kasih waktunya kurang lebih 15 menit. Dimulai dari sekarang. Ibu Guru bagikan naskahnya ya. Jadi nanti dikerjakan. Ini ada sudah lembar kerja kedua ya. Yang tadi lembar kerja pertama ini ada. Silakan kerjakan mulai dari sekarang, waktunya 15 menit. Ya, 15 menitnya sudah berakhir. Sekarang kelompok mana? Kelompok mana yang mau tampil duluan tentang Saya. kelompok mana? Ya, ini ya, kelompok Anggur pertama. Kelompok Anggur ada berapa yang mau menjadi apa? 3. Yang lain lihat temannya ya. Mereka menyusun naskah drama singkat tentang toleransi. Kenapa? Ibu Guru kasih matikan ini ya. Silakan. Di suatu pagi hari Minggu, Ani, Selvi, Bayu, dan Nabila. Ani, kamu dengan berita duka hari ini? Bayu, berita duka apa ya? Berita duka tentang terjadinya kecelakaan oleh adik Nabila. Iya, betul itu, Evi. Bayu, lalu apa yang harus kita lakukan? Mari kita bersama-sama membesuk adik Nabila. Iya, ayo, saya setuju. Sambil berjalan pelan-pelan mereka menuju ke rumah Nabila. Selesai. Selesai. Sudah.
Ya, berikan tepuk tangan dulu, kasih semangatnya untuk kelompok yang pertama kali. Berikutnya kelompok mana lagi? Ya, kelompok strawberry yang bersyukur karena semua bisa tampil ya, mewakilkan kelompok-kelompoknya. Jadi untuk kelompok anggur, strawberry dan jeruk alhamdulillah bisa tampil. Tetapi kan tadi materinya tentang toleransi. Bagaimana kita turut serta merasakan kesusahan dan kesenangan dari orang lain meskipun berbeda agama, meskipun berbeda adat budaya. Karena kita adalah masyarakat Indonesia yang beragam budaya. Mulai dari kelompok tadi, kelompok apa? Anggur. Dia tentang apa? Perhatikan kan tadi. Tentang apa peristiwanya? Anggur. Kelompok anggur peristiwanya apa tadi? Adiknya Nabila kecelakaan, lalu dia mau apa? Ya, ini membesuk ya, mau pergi besuk, mau pergi jenguk orang sakit karena adiknya Nabila sakit. Begitu ceritanya, ya. Kemudian kelompok strawberry, coba kelompok anggur dengan kelompok jeruk tadi peristiwa apa yang terjadi? Kelompok strawberry Pergi ke pasar. apa tadi kejadiannya dia? Kebakaran di pasar. Kebakaran di pasar. Mereka mau melakukan apa? Membantu apa? Membantu membersihkan puing-puing bekas kebakaran. Ya. Kemudian kelompok jeruk. Apa tadi peristiwanya coba? Membersihkan masjid ya. Dan di antara ketiga kelompok ini yang paling singkat adalah kelompok jeruk isi naskahnya. Memang perbedaannya itu tadi naskah singkat karena mengingat waktu. Sedikit lagi kita akan bel istirahat ya. Jadi memang dia membuat secara singkat, tetapi kekurangannya ini ya. Jadi tadi nanti daftar nilainya Ibu Guru ya. Jadi Ibu Guru ada daftar nilai. Pada saat kalian tadi sudah melakukan kegiatan, melakukan bermain peran, tiap-tiap kelompok punya kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, ya coba introspeksi diri masing-masing, nanti nilainya kalian lihat. Yang pertama, kelompok anggur, jeruk dan strawberry tadi tidak menghafalkan naskahnya. Jadi semua baca naskah. Yang kedua, pegang naskah mukanya sampai tertutup. Sebaiknya naskahnya itu kalaupun dibaca jangan sampai menutupi wajahnya dan terlihat terlalu kaku untuk aktingnya. Tetapi untuk dalam penyusunannya ya bolehlah naskah drama singkat tentang toleransi. Ya. Nah, alhamdulillah syukur hari ini kita sudah sampai di penghujung materi hari ini ya. Nah, sekarang coba siapa yang bisa simpulkan materi hari ini? Saya. Ya, coba Selfie yang paling sekali. Selfie dia paham apa tidak? Apa kesimpulan materi hari ini Selfie? Intinya belajar tentang ragam budaya kita, bisa menerima perbedaan, menghargai, melestarikan dengan cara mempelajari budaya orang lain. Ya, bagaimana kita bisa menghargai, melestarikan budaya orang lain. Itu ya kesimpulan materi hari ini. Tema 8 ya. Tema 8 yaitu lingkungan sahabat kita. Subtema 1 pembelajaran 3 hari ini tentang rumah betang huruf paling, rumah adat, kemudian tentang ragam budaya yaitu kesenian daerah, tarian, alat tradisional ya yang harus kita pelajari dan harus dilestarikan. Dilestarikan itu dengan cara apa? Dengan cara kita dengan cara apa? Kita mempelajari budaya tersebut, bukan cuma budayanya orang Maluku saja ya. Terima kasih untuk hari ini anak-anak sekalian. Kita sudah sampai di penghujung materi hari ini. Kemudian Ibu Guru ingatkan, tetap rajin belajar, jaga kesehatan. Nanti kalau pulang jangan berkejar-kejaran di jalan, jangan berlari-larian. Lalu
Coba perhatikan di halaman ada kegiatan bersama orang tua ya. Ada pekerjaan rumah ya, ada pekerjaan rumah yang harus dikerjakan bersama orang tua, yaitu bagaimana bentuk sikap toleransi atas keragaman budaya di lingkungan tempat tinggalmu. Diskusikan bersama orang tuamu. Ya, bisa? Bisa. Jadi silakan kerjakan. Insya Allah besok kita ketemu lagi di pembelajaran keberapa besok? 4. Besok ke pembelajaran keempat. Hari besok. Silakan Bayu pimpin temannya. Doa bersiap untuk marilah kita berdoa. Doa dimulai. jaga jarak, jaga kesehatan, hati jalan. Bayu, Nabila, dan Hafidya. Nabila, Salsabila, dan